Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman surga di dunia adalah seperti ini. Hilakul dzikir. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kita lewat di satu tempat dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, farta'u, kita diperintahkan untuk singgah, untuk duduk di majlis itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riyadul jannah al-hilakul dzikir. Lingkaran, kumpulan orang-orang yang berzikir, yang menyebut nama Allah. Bisa juga kita akan majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir. Inilah tempat yang merupakan taman-taman surganya Allah di dunia. Kita merasa tenang kalau hadir di tempat ini. Kita bisa merasakan. Dan Al-Faqir alhamdulillah sangat merasakan kenikmatan kalau hadir di majlis Babul Madinah ini. Al-Faqir kalau tidak sakit selalu ingin hadir di tempat ini. Bisa silaturahmi dengan guru kita, para habaib, para kiai, para sahabat-sahabat semua, para ikhwah fillah. Dan alhamdulillah pada hari ini, di hari yang pertama di tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah, kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semangat kita di tahun baru 1446 Hijriyah ini menjadi motivasi untuk di pekan-pekan berikutnya kita bisa hadir di majlis-majlis semacam ini. Tidak hanya di sini, di mana saja ada majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, kita harus punya semangat untuk menghadirinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilihi a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, a'zamu darajatan indallah, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kita sudah dilahirkan membawa iman dan Islam. Kemudian kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu agama yang dididik oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita. Ini harus kita pelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah, saat ini momentum hijriyah kita gunakan untuk meningkatkan semangat, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berhijrah, mengajak para sahabat, mengajak para orang-orang yang terdekat dengan beliau, tantangannya luar biasa. Seluruh hartanya ditinggal, seluruh jabatannya, seluruh hartanya yang ada di kota Mekah ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan. Kita yang saat ini di akhir zaman, jihad kita adalah jihadun nafs. Kita tingkatkan semangat kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Kita banyak silaturahmi dengan para ulama, para habaib, dengan orang-orang alim, orang-orang saleh. Dihadir di majlis-majlis semacam ini. Dan juga kita berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'zamu darajatan indallah, maka Allah akan meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian para sahabat, na'am bala ya Rasulullah, ya na'am, saya akan mau ditunjukkan amalan yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah dan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghil wudu 'alal makarih. Perbaikilah wudu kita pada saat-saat kita sedang tidak suka, kita membenci untuk melakukan wudu itu. Guru kami Al-Faqir dulu pernah mengaji, kita perbaiki wudu kita sempurnakan wudu kita karena kita melihat mungkin masih ada dalam ibadah kita masih banyak wudu kita yang belum sempurna. Oleh karena itu kita harus perbaiki wudu kita dengan baik, dengan benar. Kita pelajari lagi ilmu fikih tentang wudu lagi.
Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa isbaghil wudu alal makari, memperbagus atau memperbaiki wudu yang pada saat kita tidak suka adalah ketika tengah malam. Kita tidak suka untuk berwudu, kita bangun untuk berwudu. Kita qiyamul lail. Kita bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam yang akhir. Guru kami juga pernah menafsirkan hadis ini adalah seperti itu. Pada waktu-waktu kita tidak suka, orang sedang tidur lelap, kita bangun, kita berwudu. Kita laksanakan qiyamul lail, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Kalau kita ingin ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosa kita, maka perbanyaklah langkah kita untuk hadir ke masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, mendengarkan ceramah-ceramah dan sebagainya. Kathratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah kita untuk hadir ke masjid yang terdekat dengan rumah kita. Dan yang terakhir adalah intidharus shalah ba'das shalah. Kita nantikan waktu sholat setelah datangnya waktu sholat. Ba'dal isya'in, antara maghrib dan isya, itu juga waktu yang mustajabah. Kita pelihara waktu antara maghrib dan isya untuk kita i'tikaf di masjid atau di rumah kita atau di musolah kita. Setelah kita sholat isya, kita tidak langsung ke rumah. Misalnya kalau tidak ada pengajian atau tidak ada taklim, kalau di rumah kita mungkin paling nonton televisi atau kita sisihkan waktu kita untuk kita intidharus shalah ba'das shalah, ba'dal isya'in, antara maghrib dan isya, atau antara setelah sholat subuh sampai waktu isyraq, itu juga intidharus shalah ba'das shalah. Kita laksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk, kita berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Itu juga intidharus shalah ba'das shalah. Kita laksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatan kata Rasulullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian summa shalla rak'atain, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatan, adalah pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Itulah 3 amalan yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama, kita memperbaiki waktu wudu kita, baik wudu secara yang biasa kita laksanakan maupun waktu-waktu wudu. Ketika orang sedang tidur terlelap, kita bangun untuk berwudu. Kemudian yang kedua, perbanyak langkah kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah kita tunggu intidharus shalah ba'das shalah. Kita nantikan waktu sholat setelah datangnya waktu sholat. Kita upayakan ba'dal isya'in, antara maghrib dan isya, dan sholat subuh berjamaah dengan sampai waktu isyraq. Kita gunakan waktu-waktu itu untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dapat Al-Fakir laksanakan dalam kehidupan Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru Hijriah ini semangat kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.